Pemirsa, 2 dari 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital buron setelah ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus judi online. Penyidik juga telah menggeledah 2 lokasi tempat transaksi para bandar judi online tersebut. Subdit Jatanras Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus menyidik kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta 4 orang warga sipil. 2 diantaranya kini masuk dalam daftar pencarian orang. Dari keterangan para tersangka, para bandar judi online menyetorkan uang secara tunai. Tersangka akan kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian. Sebelumnya, polisi menggeledah 2 lokasi yang disebut-sebut sebagai kantor satelit judi online. Salah satunya di kantor satelit Ruko Rose Garden 5 Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak tanggung-tanggung, keuntungan yang didapat dari praktek tersebut senilai lebih dari 8 miliar rupiah dalam sebulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi gagalkan penyelundupan narkoba dari 3 kurir narkoba jaringan Malaysia. Saat digeledah, pelaku simpan puluhan kilogram sabu-sabu dan pil ekstasi dalam bodi mobil. Inilah detik-detik saat aparat Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 3 kurir narkoba jaringan Malaysia Riau Jakarta di sebuah mobil di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saat digeledah ditemukan 61 kg narkotika jenis sabu-sabu dan 35.000 butir pil ekstasi. Untuk mengelabui petugas, barang haram narkoba disimpan pelaku di dalam bodi mobil. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 2 unit minibus yang digunakan para pelaku. Kini para pelaku ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Penyidik masih memeriksa intensif untuk menjerat para pelaku dan bandar narkoba dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan calon pekerja migran ilegal di Dusun 8 Asahan, Sumatera Utara. Di lokasi ini polisi menemukan 7 calon pekerja migran yang akan disalurkan ke Malaysia. Polisi juga mengamankan pemilik rumah dan penyalur para pekerja migran ilegal ini. Saat diperiksa polisi, para calon pekerja migran mengaku telah membayar 5 hingga 6 juta rupiah. Yang mau berangkat itu semalam ada 7 orang. 7 orang, ada yang dari dalam daerah lah, dari Sumatera Utara ini ada 2 orang. Kemudian ada dari Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya ada sekitar 5 orang. Wilayah pesisir pantai timur Asahan merupakan jalur rawan penyelundupan orang dan barang ilegal karena berdekatan dengan negeri jiran. Pemerintah desa pun berharap polisi memperketat patroli di lokasi itu. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Malu melahirkan tanpa suami, seorang ibu di Balikpapan, Kalimantan Timur menyembunyikan bayi yang dia lahirkan dalam panci di lemari pakaian. Bayi perempuan itu akhirnya meninggal dunia. Tak kuat menanggung malu karena hamil di luar nikah, seorang ibu di Balikpapan, Kalimantan Timur tega membunuh anak yang baru ia lahirkan. Ia pun harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan warga. Peristiwa ini terungkap saat tersangka alami pendarahan dan harus dibawa ke dokter. Namun ia tak mengaku melahirkan bayi. Tak percaya dengan pengakuan tersangka, polisi menggeledah rumah dan menemukan sosok bayi disembunyikan dalam panci di lemari. Hasil penyelidikan polisi, bayi itu alami memar dan patah tulang, diduga karena dilahirkan paksa oleh si ibu. Bayi pertama kali ditemukan posisinya di dalam lemari, di dalam panci, lemari milik tersangka. Dan yang menemukan pertama kali yaitu yang mengangkat panci beserta bayi itu saudari SL itu yang merupakan salah satu keluarga.
Bayi malang tersebut diduga kuat hasil hubungan gelap tersangka dengan seorang pria berinisial MR. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.